Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Rahmat, nikmat iman, Islam, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menyaksikan dan mendengarkan ceramah singkat yang akan dibawakan oleh saya. Izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan ceramah singkat yang bertemakan kejujuran. Jujur memiliki arti berkata benar sesuai dengan kenyataannya. Orang yang jujur adalah orang yang berkata benar sesuai dengan kenyataannya. Jujur adalah salah satu perilaku terpuji. Allah dan Rasulullah sangat mencintai perilaku jujur. Lawan dari perilaku jujur adalah dusta. Allah dan Rasulullah sangat melarang umatnya untuk berkata dusta. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada 3 perkara. Salah satunya adalah pendusta. Perhatikan hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya tanda-tanda orang munafik itu ada 3 perkara, yaitu jika dia berkata, maka dia akan berdusta, dan jika dia berjanji, maka dia akan mengingkarinya, dan jika dia diberi kepercayaan, maka dia akan mengkhianatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang mukmin, mukminat, muslimin, muslimat yang taat sudah seharusnya memiliki perilaku jujur dalam dirinya. Seseorang yang mukminin, mukminat, muslimin, muslimat sudah seharusnya memiliki perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jujur, seorang yang senantiasa berlaku jujur akan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Hal ini dikarenakan orang tersebut merasa aman ketika memberikan kepercayaan kepada orang yang jujur. Bukankah kepercayaan itu mahal harganya? Kita tidak bisa membeli kepercayaan itu dengan uang, dan kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk percaya, atau kita tidak bisa memaksakan kepercayaan kepada orang lain. Tetapi kepercayaan itu lahir, tumbuh, dan berkembang sendiri karena adanya kejujuran. Jujur juga memperbanyak rezeki. Salah satu contoh jujur memperbanyak rezeki adalah ketika seseorang berjualan di online shop. Seseorang tersebut memposting foto barangnya sesuai dengan kenyataannya, sesuai barang tersebut, tanpa ada yang dikurangi, tanpa ada yang dilebihkan, sehingga ada pembeli yang membelinya. Dan ketika paket itu sampai, pembeli merasa bahwa barang tersebut sesuai dengan kenyataan dari foto barang tersebut, postingan barang tersebut, dan deskripsi barang tersebut, sehingga kemungkinan pembeli tersebut akan menjadi langganan kepada penjual tersebut karena mereka sudah merasa aman, sudah percaya kepada orang tersebut. Itu karena penjual tersebut orang yang jujur. Itu satu contoh perilaku kejujuran memperbanyak rezeki. Contoh 2 adalah ketika kurir paket menghantarkan paketnya kepada pembeli. Ketika pembeli paket itu mendapatkan paketnya dari sang kurir dengan baik, selamat sentosa, aman, maka kemungkinan tip itu akan diberikan kepada kurir paket, sehingga kurir paket itu yang jujur itu membuktikan bahwa kejujuran memperbanyak rezeki. Sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sebaliknya, kedustaan itu akan menggiring kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Hal ini disampaikan dalam sebuah hadis yang bunyinya seperti ini. Dari Abdullah radhiyallahu anhu,
Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berlaku jujur akan dicatat sebagai orang-orang yang jujur. Dan sebaliknya, kedustaan itu akan menggiring kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menggiring kepada neraka. Dan sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berlaku dusta, sehingga ia akan dicatat sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memerintahkan hambanya untuk bertakwa dan berlaku atau berucap perkataan yang benar. Hal ini disampaikan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Dari ayat ini membuktikan bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk bertakwa dan berlaku jujur. Berarti Allah sangat mencintai perilaku jujur. Takwa memiliki arti takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa memiliki arti menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Jujur adalah salah satu perintah Allah. Hakikat dari takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan dosa dan kesalahan. Seseorang yang beriman sudah sepatutnya menghiasi dirinya itu dengan takwa, dan orang yang bertakwa akan menghiasi dirinya itu dengan perilaku jujur. Marilah kita biasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, bertetangga, berbangsa, dan bernegara, di lingkungan sekolah maupun di rumah. Dan tinggalilah perilaku dusta, karena itu sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Marilah kita mulai berperilaku jujur dalam kehidupan yang kecil. Misal saja di lingkungan sekolah, kita saat mengerjakan soal ulangan, berlakulah jujur dalam mengerjakan soal ulangan itu. Kerjakanlah soal ulangan itu dari diri hasil sendiri, dari hasil diri sendiri. Berlakulah soal ulangan itu dari hasil diri sendiri. Itu adalah salah satu contoh perilaku jujur. Contoh kedua adalah katakanlah bahwa kita itu sudah mengerjakan PR, dan katakanlah belum jikalau kita memang belum mengerjakan PR. Contoh ketiga adalah katakanlah bahwa kita sudah melaksanakan piket kelas, dan katakanlah belum melaksanakan piket kelas ketika kita memang belum melaksanakan piket kelas. Katakanlah jujur, karena jujur itu memperbanyak rezeki. Contoh lain adalah dalam pemuatan pendidikan karakter di SMP Negeri 25 Bandar Lampung. Salah satu programnya adalah melaksanakan sholat duha sebelum jam pelajaran. Dalam melaksanakan sholat duha ini, ternyata masih banyak murid-murid SMP Negeri 25 Bandar Lampung yang belum mengetahui manfaat dari sholat duha, sehingga ia meninggalkannya atau tidak melaksanakan sholat duha tersebut. Namun, dia datang ke musola hanya untuk mencuci muka dan mengobrol saja. Namun dikatakan kepada temannya bahwa mereka sudah sholat duha. Itu adalah salah satu perilaku dusta. Itu adalah salah satu perilaku yang dibenci oleh Allah. Seharusnya itu sudah dihilangkan dari diri murid dari sejak dini. Dan berlakulah jujur. Baiklah, itulah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika saya banyak kesalahan dari kata, kalimat, surah, dan hadis. Saya hanyalah manusia biasa. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.